Halo, ketemu lagi sama Bu Agatha. Kita lanjutin ya materi pembahasan kita tadi siang. Kali ini saya akan membahas tentang soal PLSV dan PTLSV ya, persamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier satu variabel. Langsung ke soalnya saja. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, laku kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. 2 keranjang apel ditambah 5 kilo apel beratnya 50 kilogram. Sebuah bilangan bulat habis dibagi 5. Bilangan yang kurang dari 15 adalah 5. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan kalimat terbuka adalah tentunya kalian masih ingat ya, apa bedanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu adalah kalimat yang pasti bisa dinyatakan benar atau salah. Bisa langsung dinyatakan dalam benar atau salah. Untuk kalimat terbuka itu tidak bisa. Dan biasanya kalimat terbuka itu mengandung sebuah variabel. Karena ada bagian yang belum diketahui letak kebenarannya. Entah bisa bernilai benar, entah bisa bernilai salah. Kita cek. Pernyataan yang pertama, laku kebangsaan negara Indonesia adalah Indonesia Raya. Itu adalah kalimat yang benar. Karena ini adalah kalimat yang benar, maka ini bukan kalimat terbuka. Ini adalah kalimat tertutup. Ya. Yang kedua, 2 buah keranjang apel ditambah 5 kilo apel beratnya 50 kilogram. Nah, ini ada bagian yang belum diketahui, 2 keranjang apel. Kita tidak tahu satu keranjangnya itu berisi berapa kilogram apel. Bisa jadi berisi 20 kilo, bisa jadi berisi 100 kilo. Kita tidak tahu. Maka kalimat yang kedua ini disebut kalimat terbuka. Kalimat terbuka ya. Yang ketiga, sebuah bilangan bulat habis dibagi 5. Bilangan bulat habis dibagi 5. Kalau bilangan bulat itu saya ganti 10, benar 10 bisa dibagi 5, habis dibagi 5. Tetapi ketika bilangan bulat itu saya ganti bilangan 7, apakah 7 habis dibagi 5? Kan belum tentu benar. Jadi kita belum tahu sebuah bilangan bulat itu diganti bilangan berapa, kita belum tahu. Pernyataan ini bisa saja bernilai benar kalau bilangan bulatnya 10. Tapi ketika bilangan bulat itu diganti 7, pernyataan tersebut bernilai salah. Ini juga contoh kalimat terbuka. Nah, kita sudah dapat jawaban ya. Kalimat kedua dan ketiga. Oke, 2 dan 3. Mudah kan? Yang nomor 31. Nilai X memenuhi persamaan 4X ditambah 6 sama dengan X dikurang 9. Nah, ini salah satu contoh soal persamaan linier satu variabel. Untuk menemukan nilai X atau untuk menemukan penyelesaiannya, kita hitung bersama-sama. 4X ditambah 6 sama dengan X dikurang 9. Kita tambahkan kedua ruas dengan, kita kurangkan kedua ruas dengan 6. Kenapa harus dikurang? Agar ini menjadi 0. Begitu. Kalau 6 dikurangi 6 hasilnya 0, berarti sisanya adalah tinggal 4X. 4X tambah 0. Nah, ruas kanan menjadi X dikurang 15.
15 dapat dari mana? Dari 9, negatif 9 dikurangi 6. Lalu setelah kita dapatkan 4X sama dengan X dikurang 15, kita kurangkan kedua ruas dengan X. Ini X, ini X. Tujuannya apa? Agar X di ruas kanan ini menjadi 0. Begitu. 4X dikurangi 1X menjadi 3X. 0 dikurang 15. Jadi 3X sama dengan negatif 15. Untuk mencari nilai X atau mencari nilai 1X, ini kita bagi 3. Nah, 3 bagi 3 hasilnya 1. Negatif 15 dibagi 3 hasilnya negatif 5. Jawabannya adalah A. Ya, begitu. Jawabannya adalah A. Ini perhitungan secara konsep ya. Oke, lanjut. 32. Pak Ahmad memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar 2x kurangi 3 dan panjang x tambah 5. Jika kelilingnya 70 meter, maka lebar tanah Pak Ahmad adalah. Untuk mengetahui berapakah lebar tanah Pak Ahmad, terlebih dahulu kita harus ngitung berapakah nilai X. Untuk menentukan nilai X, kita bisa mencari dari kelilingnya. Keliling itu rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya udah tahu, 70. Nah, kita tinggal ganti si P ini P ini dengan X ditambah 5. Kok diganti X tambah 5, Bu? Ya, karena di sini ada keterangan panjangnya itu X ditambah 5. Lalu si L lebar kita ganti dengan 2X kurangi 3. Ini loh lebarnya 2X kurangi 3. Kita tulis hasilnya 70 ya. Kita hitung, yang di dalam kurung dihitung dulu. X ditambah 2X menjadi 3X. Lalu 5 dikurangi 3. Masih ada 2. Oke, langkah selanjutnya kita kalikan 2 dengan yang ada di dalam. 2 dengan 3X itu hasilnya 6X. 2 dengan 2 hasilnya 4. Sama dengan 70. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan 4. Tujuannya agar ruas kiri tinggal 6X saja. Ya, kita kurangkan dengan 4. Ini kan tambah 4. Agar 0 kita kurang 4. Kalau ruas kiri kurang 4, ruas kanan juga harus kurang 4. Nggak boleh berat sebelah. Ini 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Ruas kiri tinggal 6X, ruas kanan masih 66. Untuk menemukan nilai X, maka si 6X ini dibagi 6. Kalau yang kiri dibagi 6, yang kanan juga harus dibagi 6, harus seimbang. 6 dibagi 6, hasilnya 1. 66 dibagi 6, hasilnya 11. Apakah jawabannya D, Bu? 11? Bukan. 11 itu adalah nilai X. Kita masih mencari nilai lebarnya. Lebarnya itu 2X dikurang 3. Lebarnya 2X kurang 3. Nah, X-nya tadi 11. Maka ini 2 dikali 11. X-nya ini diganti 11. Didapatkan 22 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 19. Ini baru benar. Kalian akan lancar mengerjakan soal PLSV jika materi aljabar kalian kuasai. Jadi kalau aljabarnya bisa, PLSV-nya pasti
lebih bisa, lebih lancar. Tapi ketika aljabar, kurang kali tambah bentuk aljabar itu kalian seret minta ampun, nah PLSW-nya juga akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, boleh loh bertanya kalau ada materi aljabar yang belum dikuasai. Itu ya. Ini enggak apa-apa. Langsung ke sini ya soal ceritanya. Jumlah kambing Pak Dedi 3 ekor kurangnya dari jumlah ayam. Jadi ini kambing, ini ayam. Diceritakan jumlah kambingnya itu 3 ekor kurangnya dari si ayam. Ini kambing, ini ayam. Jika jumlah seluruh kaki ayam dan kaki kambing ada 36 buah, maka banyak ayam yang dimiliki Pak Dedi adalah kambing itu kakinya berapa ya? Oh, 4 ya sudah. 4 kali kambing. Kalau ayam kakinya ada 2. 2A. Jumlahnya tadi 36. Nah, kita punya 2 persamaan. Kita punya 2 persamaan. Maka untuk mencari nilai A mudah sekali. K itu sama dengan A dikurangi 3. Ya, K sama dengan A kurangi 3. Maka tulisan atau variabel K di sini kita ganti dengan A dikurangi 3. Gitu. Jangan lupa ini dikalikan 1 per 1. 4 kali A, 4A. 4 kali negatif 3, negatif 12. Ditambah 2A. Nah, apakah 4A bisa dikurang dengan 12? Tidak, Bu. Karena 12 tidak punya variabel A. Betul, 4A tidak bisa dikurang dengan 12. 4A hanya bisa dihitung dengan 2A karena sama-sama suku sejenis. 4A ditambah 2A, 6A dikurangi 12 sama dengan 36. Nah, kita kurangkan ruas kiri, kita tambah ruas kiri dan ruas kanan dengan 12 ya. Tujuannya agar ruas kirinya tinggal 6A saja. Ini 0, ini ditambah. Ini 0, maka tinggal 6A. Ini di sini hasilnya 48. Nah, 6A hasilnya 48. Untuk mendapatkan nilai variabel 1A, 6A-nya kita bagi 6. Ya, 6 bagi 6, 1 ayam sama dengan 8. Oke, ada 8 ekor ayam. Begitu, 8 ekor ayam. Saya ini ya, 36. Umur ayah sekarang 5 kali umur Arman. Oke, ayah saya tuliskan dengan variabel A. Ini Arman, saya ganti dengan variabel R. Umur ayah sama dengan 5 kali umur Arman, 5R. Umur ayah juga boleh dituliskan 36 tahun lebih tua dari Arman. Nah, seperti itu. 5R. A sama dengan 5R. A sama dengan 36 tambah R. Berapakah umur Arman 2 tahun lagi? Kita mau cari nilai R. Ini ya, berdasarkan ini ya, kita tuliskan A sama dengan A.
A yang pertama kita ganti dengan 5R. A yang kedua kita ganti dengan 36 ditambah R. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan dengan R. Tujuannya agar variabel R yang berada di ruas kanan itu menjadi 0. Ya. Maka hasilnya 5R kurangi 1R, 4R sama dengan 36. Untuk mencari nilai R kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. Ini juga dibagi 4. 9. Oh, ternyata umur Arman sekarang itu 9 tahun. Lalu umur Arman 2 tahun lagi, umur Arman berapa ya? 9 tahun ditambah 2. 11. Gitu. 11. Umur Arman 11. Itu ya. Nah, kita masuk ke bagian pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan, kok tahu Bu kalau itu pertidaksamaan? Nah, ini ada tandanya ini loh, lebih besar sama dengan itu loh. Jadi, itu sudah masuk ke pertidaksamaan, bukan lagi persamaan. Bagaimana penyelesaiannya? Tidak jauh berbeda dengan penyelesaian PLSP. Hanya ada perbedaan di bagian jika dibagi bilangan negatif, nanti tanda pertidaksamaannya berubah arah. Maksudnya gimana sih, Bu? Oke, kita langsung kerjakan aja ya. 8 dikurang X lebih besar sama dengan 2X kurangi 13. Nah, kita hilangkan 8 yang ada di ruas kiri. Caranya gimana agar 8-nya hilang? Bukan dihapus ya caranya ya. Kita kurangkan dengan 8. Ini soalnya begini tadi. Nah, soalnya 8 dikurangi X. Sekarang ini mau saya kurangkan 8 agar ini hasilnya 0. Kalau kiri dikurang 8, yang kanan juga dikurang 8. Itu ya. Maka didapatkan ini negatif X, ini 0, ini udah 0. Lebih besar sama dengan 2X negatif 21. Lalu ruas kiri dan ruas kanan kita kurang dengan 2X. Tujuannya apa kok dikurang 2X? Agar 2X yang ada di ruas kanan itu jadi 0. Gitu. Nah, negatif X dikurangi 2. Negatif 3X. Lebih besar sama dengan dari negatif 21. Ini sudah 0 ya. Untuk mendapatkan nilai X, kita bagi kedua ruas dengan apa? Dengan negatif 3. Kalau kiri dibagi negatif 3, kanan dibagi negatif 3. Dibagi hasilnya 1X. Ingat, karena pembaginya itu bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah arah. Ini akan berubah menjadi lebih kecil sama dengan. Kalau dibagi bilangan positif, misal di sini adalah bilangan positif, tanda pertidaksamaannya akan tetap sama, tidak berubah. Tetapi ketika dibagi bilangan negatif atau dikali bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah arah. Seperti itu ya. Jadi jawabannya bukan A, tapi B. Saya yakin kalian pasti bisa.
Lanjut. Diketahui A adalah faktor dari 12. Faktor itu artinya pembagi habis. 12 itu bisa dibagi habis oleh bilangan berapa saja? Oleh bilangan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Jadi faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Pembagi habis dari 12. Yang ditanyakan, himpunan penyelesaian dari X lebih besar sama dengan X lebih besar sama dengan 5. Kita cari anggota dari himpunan A yang lebih besar dan sama dengan 5. Memang ada tanda sama dengan. Harusnya kalau ada tanda sama dengan, 5 ini ikut disebut. Tetapi di himpunan A tidak ada anggota 5. Tidak ada anggota nomor 5 atau bilangan 5. Jadi kita tetap mengambil X lebih besar dari X lebih besar sama dengan 5 itu hanya 6 dan 12. 6 dan 12 itu lebih besar dari 5. Begitu. Kok 5-nya nggak disebut, Bu? Di sini ada tanda sama dengan. Lah, di himpunan A tidak ada anggota angka 5. Jadi kita tidak menuliskan 5. Begitu. Semoga semakin paham ya. Oke. Lanjut. Himpunan penyelesaian dari X dari 9 kurangi 2, X tambah 1 lebih besar dari 5. Oke, langsung saja. Ini 9, lalu ini dikalikan 1 per 1. Kurangi 2X, kurangi 2. Gitu ya. Lalu ini bisa dihitung dengan 9 dihitungnya dengan negatif 2. Bukan negatif 2X, bukan loh. Negatif 2. Nah, ini dengan ini. Hasilnya 7 dikurangi 2X. Lebih besar dari negatif 5. Lalu, kedua ruas kita kurangkan dengan 7. Kenapa? Agar 7 di ruas kiri itu bernilai 0. Oke. Ini kurangkan 7, nanti hasilnya 0. Yang sini juga harus dikurang 7. Maka didapatkan nilai negatif 2X lebih besar sama dengan negatif 12. Kita bagi dengan negatif 2 dibagi negatif 2. Ingat, pembaginya adalah bilangan negatif. Maka tanda pertidaksamaan ini berubah arah. Menjadi lebih kecil sama dengan X. Ini habis ya, 1. X lebih kecil sama dengan 6. Ada yang salah? Kita cek. Lebih kecil sama dengan 6. Jadi maksimal adalah bilangan 6. Oke ya. Aku bilang apa?